Film Josie ini berkisah tentang seorang perempuan disabilitas dengan kehidupannya yang begitu sedih. Namun pada suatu hari dirinya bertemu dengan seorang pria yang baik hati terhadap dirinya. Dan dari sana juga sang perempuan jatuh hati terhadap pria tersebut. Kisah cinta yang akan mereka lewati dipenuhi dengan kebahagiaan sekaligus kesedihan. Hai, saya Edi dan selamat datang di channel Call of Night. Bagaimana nih kabar kalian semua malam hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Seperti yang Edi review sedikit di atas, kita akan membahas film Josie 2020. Karya dari Kim Jong Kwon. Film satu ini akan diperankan oleh Han Ji Min dan Nam Jo Hyuk. Dan film satu ini juga diambil dari live action Jepang yang berjudul Josie, The Tiger and the Fish tahun 2003. Dan juga ada versi anime dengan judul yang sama. Nah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas film satu ini. Semoga dengan cara saya bercerita bisa mengeluarkan semua emosional yang berada di film satu ini. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang perempuan disabilitas yang jatuh dari kursi rodanya. Lalu dirinya ditolong oleh seorang mahasiswa yang sedang berjalan di area tersebut. Ketika mahasiswa itu membantu sang perempuan berdiri, dirinya melihat kursi roda sang perempuan sudah rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Mahasiswa itu pun berniat membantunya dan menyewa sebuah gerobak yang berada dekat sana dengan harga 5 won. Dengan gerobak itu, dirinya membawa pulang sang perempuan bersama dengan kursi rodanya yang rusak. Ketika dalam perjalanan, ia bertemu dengan nenek sang perempuan. Awalnya sang nenek berpikiran buruk tentang mahasiswa itu. Namun sang perempuan menjelaskan bahwa mahasiswa ini hanya membantu dirinya untuk pulang ke rumah. Ketika mereka sudah sampai di rumah, sang perempuan meminta agar mahasiswa itu untuk makan malam terlebih dahulu sebelum pulang. Karena ia ingin berterima kasih kepada dirinya yang telah membawanya pulang ke rumah. Ia pun menyiapkan makan malam untuk mahasiswa itu. Walaupun kondisinya mengalami keterbatasan, ia dapat membuat masakan yang cukup enak. Awalnya mahasiswa itu ragu untuk memakannya. Namun sang perempuan berkata bahwa tidak ada racun dalam makanan tersebut. Edi kenalin perempuan cantik dan polos ini bernama Josie. Sedangkan sang pria ini bernama Yang Seok, dan kita panggil saja dengan Seok. Ia pun makan dengan cukup lahap ditemanin oleh sang nenek. Setelah selesai makan malam, ia pun pulang sambil membawa gerobak yang dirinya sewa tadi. Dari sinilah kisah cinta Josie bersama dengan Seok baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, di pagi harinya, Seok dibangunkan oleh dosennya yang bernama Hye Seon. Ternyata Seok mempunyai hubungan gelap terhadap dosennya yang berada di kampus. Hye Seon pun menyuruh Seok untuk segera pergi dari apartemen itu. Karena pacarnya akan segera sampai di sana. Dengan tergesa-gesa Seok pergi dari sana dan mampir di sebuah kafe untuk minum segelas kopi. Di saat Seok sedang bersantai, dirinya melihat neneknya Josie yang sedang mengangkat sebuah lemari yang telah dibuang. Karena melihat hal itu, Seok pun membantu sang nenek membawa pulang lemarinya. Dengan susah payah Seok berhasil membawa pulang lemari itu yang terlihat cukup berat. Josie yang melihat Seok begitu kelelahan langsung menyuruhnya untuk masuk dan makan malam bersamanya sekali lagi. Di saat Josie sedang menyiapkan makan malam, Josie pun bercerita sedikit tentang dirinya, yang lahir di Budapest pada tahun 1987. Setelah ibu dan ayahnya bertemu di Berlin pada tahun 1986. Namun ada sebuah kejadian yang membuat dirinya harus berada di kursi roda sekarang ini. Ia pun berhenti bercerita sampai di sana, dan tidak melanjutkan cerita tersebut. Setelah selesai bercerita mereka bertiga pun makan malam bersama. Di hari berikutnya, Seok bekerja di sebuah kafe kopi. Di sana ada seorang perempuan yang sedang menunggu dirinya selesai bekerja. Untuk menghilangkan rasa penat setelah selesai bekerja, mereka berdua pun mampir ke sebuah bar. Di sana, Seok bercerita tentang keuangan keluarga Josie terhadap teman perempuannya yang bernama Sukyung.
Soo Kyung hanya mendengarkan semua cerita dari Seok. Setelah selesai bercerita, Seok mencoba untuk menggoda Soo Kyung dengan mengatakan bahwa tangannya terasa sangat lembut. Lalu mereka berdua pun terbawa oleh suasana. Keesokan harinya, Seok mendapatkan sebuah bingkisan dari bosnya yang pulang berliburan. Karena Seok tidak begitu pandai memasak, ia lantas memberikan bingkisan itu kepada Joshi. Awalnya Joshi sangat dibuat kesal oleh alasan Seok memberikan bingkisan itu kepadanya. Namun dirinya tahu bahwa itu hanyalah sebuah alasan dari Seok. Sebelum Seok pergi dari sana, Joshi menyuruhnya untuk makan malam lagi terlebih dahulu sebelum pulang. Ketika mereka berdua sedang memasak, Seok baru menanyakan nama dari Joshi. Karena selama mereka berdua sering bertemu ia belum mengetahui namanya. Setelah mengetahui nama Joshi, Seok pun lantas menyuapi sepotong daging kepada Joshi yang baru selesai digoreng oleh dirinya. Dari kejadian inilah hubungan mereka ke depan akan semakin akur. Sebelum Seok pergi dari sana, dirinya menempelkan sebuah stiker bergambar kelinci di sebuah dinding kamar Joshi. Dan dalam stiker itu tertulis nomor ponsel Seok, agar ketika Joshi membutuhkan dirinya ia dapat menelepon ke nomor tersebut. Hari pun berganti, di mana Seok sedang menuju ke kampus tempat mata kuliahnya di hari itu. Di saat sedang berjalan, tiba-tiba saja ponsel milik Seok berbunyi dan mengagetkan dirinya. Ternyata itu dari Joshi, yang meminta bantuan kepada Seok untuk mencarikannya seorang yang bernama si kecil di sebuah bengkel mobil. Sampainya ia di bengkel mobil itu, Seok akhirnya bertemu dengan si kecil yang Joshi cari. Karena si kecil ini tidak diketahui namanya, kita panggil saja dengan nama Jubong. Jubong pun bertemu dengan Joshi, dan menasehatinya agar terus menjaga pola makannya. Joshi juga meminta tolong kepada Jubong, agar memperbaiki kursi rodanya yang telah rusak. Namun Jubong menolak hal itu, karena dirinya hanya seorang montir mobil, dan tidak mengetahui cara memperbaiki kursi roda tersebut. Setelah bertemu dengan Jubong, Joshi dan Seok pun pergi dari sana, melewati jalan yang dipenuhi dengan daun yang berguguran di musim itu. Di hari berikutnya, dengan cuaca yang sedang hujan, Seok kembali ke tempat Jubong sambil membawa kursi roda milik Joshi untuk diperbaiki. Karena cuaca sedang hujan, Jubong mengajak Seok untuk makan siang bersama dengan dirinya. Di saat mereka sedang makan, Jubong bercerita sedikit tentang Joshi ini. Ternyata Joshi bukanlah lahir di Budapest, melainkan ibu dan ayahnya Joshi membuangnya di depan kantor polisi di saat usia Joshi masih 2 tahun. Jubong dan Joshi tumbuh bersama di panti asuhan. Sampai pada suatu hari, Joshi kabur dari panti asuhan dengan memasukkan obat serangga ke dalam minuman kepala panti. Sehingga membuat kepala panti asuhan harus masuk ke UGD. Setelah itu neneklah yang menyembunyikan Joshi sampai saat ini. Itulah alasan kenapa Joshi tidak begitu bebas untuk keluar. Jubong juga mengatakan bahwa Joshi adalah perempuan yang sangat aneh. Dirinya dapat berbohong dan berimajinasi dengan sendirinya. Setelah mendengarkan cerita dari Jubong, Seok pun pergi dari sana. Keesokan siangnya, Seok membantu nenek mengambil sebuah kardus bekas. Di sana Seok menyarankan nenek untuk mengikuti program pemerintahan agar keuangan mereka jauh lebih membaik. 님이 이 지역 장애인 복지원에서 일하시거든요. 그래가지고 허락만 하시면 다음 주에라도 바로 수리 가능하대요. 주방이고 뭐 할머니나 누나한테 편할 수 있게 잘 만들어준다고. Awalnya nenek Joshi menolak hal tersebut. Namun ia berubah pikiran dan menerima saran dari Seok. Tak lama dari itu, rumahnya nenek Joshi pun diperbaiki oleh program pemerintahan. Di sana Seok berterima kasih kepada bibinya Soo Kyung, yang telah membantu keluarga Joshi memperbaiki rumahnya. Setelah itu Seok menghampiri Joshi yang sedang membaca sebuah majalah. Karena melihat Joshi sangat serius dengan majalahnya, Seok pun memperlihatkan kepada Joshi sebuah Google Map yang berada di ponselnya. Di saat Joshi sedang asik melihat Google Map, tiba-tiba saja Seok menyentuh pipinya Joshi, sehingga membuat Joshi sangat terkejut. Suasana pun terlihat sangat canggung. Tak lama dari itu muncullah Soo Kyung bersama dengan bibinya.
Terlihat dari mukanya Josie, ia tidak suka dengan Sukyung yang sangat dekat dengan Seok. Seperti cemburu gitulah. Lantas Josie pun meminta kepada Seok untuk tidak menemui dirinya kembali. Dan mengusir Seok dari sana. Sebelum Seok pergi ia mengatakan bahwa suatu saat dirinya akan kembali lagi untuk menemui Josie. 쉬고 있어. 불편해. 다시 올게요. 부탁이야. 어? 이제 오지 않는 게. Beberapa bulan telah berlalu. Sekarang ini Seok sudah memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan yang telah direkomendasi dosennya sebelumnya. Di saat ia ingin pulang, Seok bertemu kembali dengan Hye Seong. Namun hubungan mereka saat ini sudah tidak sama lagi seperti dulu. Itu karena Seok sering kali menghindar ketika bertemu dengan Hye Seong. Kemudian Hye Seong pun mengantarkan Seok pulang ke rumah. Keesokan paginya, ketika Seok sedang menunggu bus, ia bertemu kembali dengan bibinya Sukyung. Bibinya Sukyung menjelaskan kepada Seok, bahwa neneknya Josie telah meninggal dalam beberapa minggu lalu. Dan merekalah yang membantu Josie yang hidup sendirian saat ini. Seok yang mendengarkan hal itu langsung pergi untuk menemui Josie yang telah lama tidak bertemu. Josie pun menyambut Seok dengan sangat ramah. Dan ia juga membuatkan sebuah teh untuk Seok minum. Namun setelah itu Josie mengusir Seok kembali. Dan mengatakan bahwa kehadirannya hanya membuat dirinya terasa terganggu. Akan tetapi ketika Seok ingin meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja Josie keluar dengan wajahnya yang dipenuhi air mata. Josie mengatakan bahwa dirinya sangat kesepian ketika Seok tak lagi bersama dengannya. Dan Josie juga meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Dan meminta agar Seok selalu berada di sisinya. 부탁할게. 가지마. 옆에 있어줘. 부탁할게. 계속 그렇게 있어줘. 계속 옆에 있을게. Karena cuaca sedang mendukung, dan suasana hati mereka juga sedang bermekaran. Josie dan Seok melakukan ciuman yang sangat romantis. Dan mereka juga melakukan pergelutan di ranjang. Semenjak dari kejadian itu, Josie dan Seok hidup bersama, dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti sepasang suami istri yang baru saja menikah. Semua hari mereka lewati dengan penuh kebahagiaan. Sampai pada suatu malam, Seok mengajak Josie ke taman bermain yang sedang berada di dekat rumahnya. Di sana mereka berdua menaiki biang lala bersama. Awalnya Josie tidak takut saat biang lala itu bergerak. Namun semakin tinggi biang lala tersebut, membuat Josie merasa ketakutan, dan langsung memeluk erat Seok yang berada di dekatnya. Di saat biang lala itu selesai, dan mereka harus turun, Josie menolak hal itu dan ingin menaikinya sekali lagi. Seok yang melihat hal itu, menuruti keinginan Josie. Tak terasa waktu pun cepat berlalu. 5 tahun kemudian, Josie dan Seok pergi berliburan ke negara Skotlandia bersama-sama. Di sana mereka berdua pergi untuk melihat pemandangan yang diinginkan Josie selama ini.
Namun semuanya itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Josie sendiri. 우리가 결국엔 스코틀랜드에 와보는구나. 와보고 싶었어. 때로는 너랑 가장 먼 곳을 가고 싶었어. 너랑 나랑. Ternyata 5 tahun yang lalu, di saat mereka telah selesai menaiki biang lala, Josie memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan Seok. Bukan karena Josie tidak mencintai Seok, malah justru sebaliknya, karena cinta Josie yang begitu besar. Ia tidak ingin Seok menderita bersama dengan dirinya, yang tidak bisa melakukan apapun untuk orang yang ia cintai. Seok hanya terdiam dan menangis dengan keputusan Josie. 그러니까 괜찮아. Kembali ke masa sekarang, Josie dan Seok telah mempunyai kehidupan mereka masing-masing saat ini. Seok akan segera menikah dengan Soo Kyung. Sedangkan Josie tinggal bersama dengan Ju Bong. Walaupun mereka berdua tidak bisa selalu bersama, namun Josie selalu membayangkan bahwa Seok selalu berada dekat di sisinya. Dan cerita saya pun selesai sampai di sini. Nah, gimana nih menurut kalian film Josie 2020 yang satu ini? Pasti pada bingung ya, dengan endingnya yang bisa seperti itu. Tenang, awalnya Eddie juga bingung kok dengan endingnya. Sampai Eddie harus nonton 3 kali dan menemukan sebuah kesimpulan. Menurut Eddie sih, sejak awal ketika Josie mengusir Seok dari rumahnya, sejak dari itulah Seok tak mengunjungi Josie kembali. Karena Josie yang merasakan kesepian di dalam hatinya. Ketika Seok tak kembali, di saat itulah Josie berimajinasi bahwa Seok menemuinya kembali. Dan mereka berdua hidup bersama seperti sepasang suami istri. Namun Eddie masih percaya kok, bahwa yang Josie dan Seok lalui bersama bukanlah sebuah ilusi yang dibuat oleh Josie. Akan tetapi semuanya itu adalah kisah nyata dari cinta mereka berdua. Jika kalian mempunyai cerita versi kalian sendiri, bisa tulis di kolom komentar yang berada di bawah ini. Eddie sarankan untuk kalian menonton film yang satu ini secara full, karena ada beberapa adegan yang tidak dapat saya tampilkan. Nah, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Saya Eddie admin Call of Night untuk izin pamit dari kalian semua dan sampai jumpa di cerita dari Panggilan Malam.